Setelah 3 tahun, akhirnya Subaru Indonesia memperkenalkan Forester generasi terbaru. Apa aja perubahannya? Kita akan kulik di video ini. Selamat datang di Autofun Indonesia. Sejarah Subaru Forester sendiri udah dimulai sejak tahun 1997 untuk generasi pertamanya. Di Jepang, dia muncul sebagai penggantinya Subaru Impreza Gravel Express. Nggak heran, Forester generasi awal-awal itu dikenal sebagai SUV pipih yang ground clearance-nya nggak berlebihan. Karena itu, mobil ini selalu punya center of gravity rendah. Makin kesini, Forester diplot biar kelihatan makin SUV ketimbang wagon all-road yang sekarang kelasnya diisi sama Outback. Subaru Forester sekarang udah masuk generasi ke-6 dengan kode bodi SL. Mobil ini sebenarnya udah diperkenalin sejak 2023 di Los Angeles Auto Show dan akhirnya masuk ke Indonesia hampir 2 tahun berselang. Yang pertama, overall desainnya beda, lebih seger dan kelihatan lebih tangguh. Kalau misalnya dulu grillnya lebih kecil, terus juga siluet depannya tuh fascianya kayak centered banget. Nah ini kayak dilebarin. Karena Subaru, seperti beberapa brand Jepang lain, market terbesarnya adalah Amerika. Jadi wajar kalau misalnya desainnya sekarang mengikuti kemauannya USDM. Kalian bisa lihat nih grillnya sekarang membentang dari headlamp ke headlamp. Terus juga aksennya sekarang warna hitam dan yang gue suka, nggak ada krom-kromannya lagi mobil ini. Lampunya baru, di atas ada DRL dan lampu sen juga. Di bagian bawah ada lampu LED projector, ini headlampnya, dan di samping kiri dan kanan masing-masing lampu dia ada cornering lampnya. Nah ini lampunya nggak cuma LED teknologinya, tapi dia juga punya steering responsif. Artinya kalau misalnya kalian ngebelokin setir, lampu utamanya akan mengikuti input setir dari kalian. Di bagian sini ini ada headlamp washer. Ya karena mobil ini SUV AWD, jadi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya kalian akan mengeksplor medan-medan berat, mungkin berlumpur, kalau misalnya hujan gitu ya, biar tetap clear lagi headlampnya. Dan di bagian bawahnya lagi ada fog lampnya yang juga udah LED. Di bagian samping meskipun baru, tapi kalian masih tetap bisa ngelihat siluet khas Forester. Kayak ini, greenhouse-nya gede-gede, terus juga lekukan bodinya tuh agak-agak boxy gitu ya. Cuman sekarang yang generasi terbaru itu dipertegas dengan over fender yang lebih tajam-tajam sudutnya. Nah ini juga dipermanis dengan body cladding di bagian tengah mobilnya. Nah kalau misalnya di generasi sebelumnya, dia greenhouse-nya itu agak sweeping nih di pilar C-nya kayak gini. Tapi Forester generasi terbaru ini dia menganut desain yang lebih dewasa, lebih konvensional. Jadi greenhouse-nya itu lurus tuh, kalau misalnya kalian lihat garis membentangnya, dia sekarang sejajar, nggak ada sweepingnya lagi. Selain visibilitasnya oke, ini juga bikin kabin lebih lega. Bagian atas udah ada roof railnya dan khasnya Subaru semuanya fungsional. Nah ini roof railnya beneran bisa dipakai dengan bobot maksimal sampai 80 kg. Nah kalau misalnya kalian mau masang tenda atau mau masang roof rack, ini bisa banget. Sementara kalau misalnya beralih ke bawah, dia pakai velg berukuran 18 inci dengan ban 225/55 R18. Kalau misalnya dibandingin sama SUV kontemporer, sebenarnya ukurannya termasuk konservatif ya, 18 inci. Tapi ada positifnya, karena dia ukurannya 18 inci, artinya dia lebih siap untuk menghadapi medan-medan yang lebih berat. Sementara di bagian belakang ini identitasnya masih kelihatan Forester banget. Meskipun lagi-lagi ya, karena dia sekarang desainnya agak-agak USDM tuh semuanya kesannya lebar-lebar gitu. Nah ini lampu kombinasinya desainnya baru, terus juga ada panel tengah yang seakan-akan tuh nyatu gitu lampunya. Ini padahal ini panel doang ya, ini nggak bisa nyala di bagian tengahnya. Dan di atas ada spoiler yang desainnya ala-ala heksagon gitu, dan ada third brake light-nya yang juga bentuknya heksagon. Lagi-lagi di bagian belakang nggak ada krom-kromannya, bahkan sampai ke emblemnya aja warnanya tuh kayak smoke gitu, cakep. Di bagian tengah ada deboss Forester. Sementara di bagian bawahnya nih, bagian bumpernya, dia itu nggak sewarna body ya, pakai cladding plastik gitu, jadi kesannya lebih tangguh.
dan ada lagi-lagi aksen heksagon. Cuma sayangnya, kenapa tailpipe-nya cuma satu? Ini kalau saya dua gitu kayak Forester lama, kelihatannya sih lebih cakep sebenarnya. Bagasinya dia udah power tailgate, jadi bisa dibuka secara elektris, dan juga di Forester generasi terbaru ini udah ada kick sensornya. Nah, kalau ngomongin akomodasi, dia sekarang bagasinya lebih luas. Tadinya 503 liter, sekarang dia cargo space-nya sampai 520 liter. Ini khasnya Subaru ya, di bagian belakang tuh banyak pernak-perniknya. Kayak ada ini gantungan, terus ada soket elektris, dan di kiri dan kanan itu ada buat ngelipat bangku baris kedua secara elektris. Ini kita tinggal pencet aja, dia langsung lipat dan menyediakan cargo space lebih luas serta akses buat barang-barang yang panjang sampai rata lantai. Di bagian bawah lantainya masih ada space. Nah, ini untuk ya kayak buat segitiga hazard, terus juga tools. Dan di sini juga ada tonneau covernya. Jadi kalau misalnya kalian butuh privasi barang-barangnya, ini tonneau covernya bisa dipasang. Cuman yang gue suka nih dari Subaru, desainnya tuh serba fungsional gitu. Kalau misalnya mobil-mobil kebanyakan tonneau cover kita copot, nggak tahu taruhnya di mana. Nah, ini disediakan space khusus buat tonneau covernya, jadi kelihatannya tuh rapi kalau misalnya lagi nggak dipergunakan tuh. Subaru Forester mengandalkan mesin FB25 4 silinder boxer, tenaganya 185 HP dengan torsi 247 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke 4 roda selayaknya Subaru yang dikenal dengan symmetrical AWD-nya. Transmisinya sendiri pakai CVT dengan simulasi 8 percepatan. Sayang nih, yang hybrid belum masuk ke Indonesia. Kalau ada sih menarik ya. Oke, sekarang kita udah ada di dalam interiornya Subaru Forester generasi terbaru. Ngomongin overall secara desain sebenarnya cukup familiar ya, karena Subaru generasi terbaru itu banyak sharing tampilan-tampilan gitu. Cuman ada beberapa hal yang membedakan Forester sama mobil-mobil Subaru yang lainnya. Ini kayak di bagian sini ya, di bagian dashboard passenger itu kayak ada aksen heksagon-heksagonnya gitu. Stitchingnya cakep, warna merah, dan ini soft touch. Ini juga bagian pilarnya hard plastik. Setirnya, desainnya juga cukup familiar. Kalau misalnya kalian pernah masuk ke dalam Impreza atau Crosstrek, Outback, ini tuh setir khas Subaru lah ya. Dia 3-spoke, terus juga bagian hornnya atau bagian klaksonnya itu gede, bulat dengan lambang Subaru di bagian tengahnya. SRS airbag, karena mobil ini udah ada airbag 8 di seluruh penjuru kabin ini, nambah 1 dibanding generasi sebelumnya. Terus juga head unitnya sekarang baru, tadinya 8 inci, sekarang jadi 11,6 inci. Ini lebih gede, sama kayak mobil-mobil Subaru yang terbaru. Ini udah sistemnya Starlink dan udah touchscreen. AC-nya dia udah nggak pakai tombol-tombol fisik ya, tapi semua bisa dikontrol lewat sistem infotainment ini. Jadi tinggal naik turunin dengan touchscreen. Meskipun gue sebenarnya kurang suka ya kalau misalnya command centernya itu di layar, cuman Subaru itu lagi-lagi mementingkan fungsional. Dia tuh ada space sendiri untuk AC. Berbeda sama beberapa mobil Tiongkok yang mungkin kalian harus tempering sama head unitnya, masuk ke menu yang mana buat kalian AC doang. Ini diperlihatin di bagian bawah, ini pokoknya command center buat AC. Dan di atasnya juga ada beberapa tombol-tombol yang bisa mengakses fitur-fiturnya si Forester. Jadi nggak ribet harus nyari-nyari dulu. Ini kalau misalnya kalian lihat di tengah, ada buat fuel consumption, terus ada angle-nya, ada akselerasi. Ini kalau misalnya kita pencet dia akan naik, ada outside temperature, ada jam. Jadi meskipun command center-nya jadi satu doang nih di sini, tapi tetap mengedepankan sisi fungsional. Transmisi, tuas transmisinya nyaman dan khas Subaru ya. Dia CVT-nya nggak pakai belt tapi pakai chain. Jadi kalau misalnya kalian masukin gitu, bunyi cering. Dan sekarang dia itu simulasi percepatannya sampai 8 speed, jadi lebih sporty lah. Dan di Forester ini juga udah dibekali sama pedal shift, jadi mengemudi itu lebih fun to drive. Ya, seperti Forester generasi sebelumnya, mobil ini juga udah dibekali sama ADAS EyeSight. Jadi ada 3 kameranya di depan untuk fungsi ADAS-nya. Masih belum radar, tapi Subaru ini
patut diacungi jempol karena salah satu mobil dengan ADAS paling halus yang nggak menggunakan radar. Nah ini juga ADAS-nya dibekali sama driver monitoring system. Jadi kalau misalnya pengemudi itu terlihat mengantuk atau nggak respon ke setir saat lagi berkendara, dia nanti akan punya fitur emergency stop-nya. Jadi kalau misalnya drivernya serangan jantung gitu atau tiba-tiba ngantuk di jalan, dia akan memberikan notifikasi dan setelah beberapa saat itu akan melambatkan kendaraan sampai berhenti, lalu semua pintunya dibuka. Jadi kalau misalnya ada emergensi, yang nolong dari luar bisa langsung masuk. Di bagian atas ini mobil udah ada panoramic sunroofnya yang gede banget. Yang gue suka lagi dari Subaru, dia tuh lagi-lagi ya fungsi, selain dia bisa disampingin kayak gini buat menghalangi sinar matahari dari samping, dia juga tuh ada lagi ininya. Jadi nggak harus begini gitu ya, benar-benar thoughtful desainnya. Visibilitas oke banget, posisi commanding khas SUV, dan pilarannya nih kelihatannya gede gitu ya dari sampingnya. Tapi kalau misalnya kalian duduk, itu kayak kecil gitu, kayak ilusi bangun gitu ya. Jadi dia desainnya agak aneh gitu ya lekukannya. Cuman begitu duduk, kelihatannya tuh kayak pilar A-nya kecil banget. Jadi visibilitas ke depan dan ke samping nih, pocket buat blind spotnya juga kecil pilarnya. Jadi tuh di dalam mobil tuh nggak kerasa intimidatif. Meskipun kalian pengemudi pemula atau jarang-jarang bawa SUV, duduk di Forester tuh semua kelihatan. Nah, yang baru juga dari Forester, sekarang dia pakai kursi atau jok yang namanya ergonomic medical front seat. Jadi kenapa dinamain medical? Itu karena Subaru merancang jok ini itu biar kalian tuh nggak sakit punggung kalau misalnya naik mobil gitu. Kalau misalnya beberapa diantaranya ini lumbar supportnya dia lebih suportif, terus juga desain kupingannya ini meskipun meluk tapi dia tuh desainnya asimetris, berbeda sama AWD-nya di yang simetris. Jadi kiri sama kanan beda nih. Yang kanan kalau misalnya di sisi driver lebih panjang gitu ya. Itu untuk memudahkan akses driver untuk tuh ngeliat ke belakang. Kalau misalnya kalian lagi sama keluarga mau ngecek anak di belakang, misalnya lagi pakai child seat gitu ya, ini gampang gitu loh. Kan kadang-kadang yang semi bucket gitu tuh agak limiting pergerakan gitu ya. Terus nah ini bagian bawahnya, dia itu mountingnya itu nggak di bracket, tapi langsung di sasis. Artinya kalau misalnya ini mobil lagi rolling gitu ya, pergerakan jok itu mengikuti rolling sasisnya itu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya pakai mounting bracket, dia tuh pergerakannya nggak harmonis gitu ya. Artinya badan kalian tuh kayak kepental-pental. Sementara kalau ini, dia ngikutin gerakan dinamisnya mobil itu. Makanya kalian nggak bakal sakit pinggang kalau misalnya lagi nyetir Forester. Nggak cuma itu, di bagian driver juga joknya ini udah electric seat, ini bisa ke depan belakang ya, terus ngerebah, terus juga lumbarnya ini bisa diatur, dan dia juga udah ada memory functionnya yang bisa kalian akses di bagian sini nih, dekat handle pintu. Kita lanjut ke baris kedua. Sebelum masuk ke baris kedua, ada satu hal yang harus gue mention, mobil ini itu ground clearance-nya 220 mm, jadi sama kayak Fortuner gitu ya kalau misalnya mobil yang populer. Cuman kalau Fortuner tuh agak susah naik mobilnya karena dia tinggi. Uniknya ini si Forester itu dia punya desain lantai yang rendah dan ada cedokannya gitu. Jadi kalau misalnya kalian orang tua atau anak-anak gitu mau masuk tuh gampang, nggak mesti megang-megang handle lagi gitu. Kita tutup dulu. Nah, ngomongin akomodasi penumpang di baris kedua sebenarnya nggak istimewa sih ya, karena meskipun ini secara dimensi lumayan gede, tapi untuk ukuran SUV 5-seater sebenarnya akomodasinya biasa aja. Cuman yang patut diacungi jempol itu dia banyak memainkan elemen desain gitu. Jadi seakan-akan tuh mobil ini lebih luas dari yang sebenarnya. Kayak ini desain joknya, ada cedokannya gitu ya. Jadi kalian meskipun ini kesannya joknya mundur gitu, ini posisi mengemudi gue yang ideal, tapi space di bawahnya nih di dengkul ini masih banyak banget nih, tuh 5 jari aja masih lewat nih, sekitar 7 jari legroomnya. Sementara headroomnya dia sekitar 6 jari. Ya wajar sih ya karena dia ada panoramic sunroofnya. Cuman karena lagi-lagi ya greenhouse-nya itu tinggi, kesannya tuh duduk di dalam luas gitu pandangannya. Kalau misalnya kalian nanti POV-nya dari sini nih, ngelihat keluar,
Itu kayak nggak ada pilar-pilarnya, kayak bener-bener full pemandangan yang dilihat. Nah, selain ada wireless charger dan beberapa soket charger di depan, di belakang juga nggak ketinggalan. Lagi-lagi soal fungsional, nggak cuma USB-C, dia juga masih ada USB-A-nya. Terus sudah ada blower AC-nya juga nih di bagian baris kedua. Bisa kalian set, buka tutupnya. Oh, oke lah, duduk di belakang tuh nyaman gitu, meskipun emang nggak yang luas banget gitu ya, tapi enak gitu, nyaman. Nah, ini di bagian tengah juga ada armrestnya, termasuk ada cup holder 2 biji. Kebayang lah kalau misalnya bos naik mobil ini tuh duduk di belakang masih oke-oke aja. Dengan tinggi gue yang 178 cm, masih cukup akomodatif, nggak gimana-gimana. Ngomong-ngomong pemandangan, Subaru Forester karena dia sebagai mobil adventure, di sekeliling mobil ini tuh banyak banget Easter egg yang memberikan kesan kalau mobil ini tuh si paling petualang gitu ya. Kayak di bagian sunroof kalian lihat tuh ada burung ya. Terus di bagian sini juga ada burung lagi. Tuh di situ juga. Terus di bagian door pocket, ini di bagian bawah. Tuh dia selain ada aksen kayak tapak bannya gitu, ada tapak anjingnya di bagian baris kedua, sementara yang depan ada tapak boots manusia. Terus di bagian bagasi itu ada juga dia teropong. Jadi bener-bener kesannya tuh mobil ini mobil adventure lah pokoknya. Kalau misalnya kalian punya ini, udah si paling petualang. Ya begitulah teman-teman, Subaru Forester generasi terbaru. Jadi meskipun ada beberapa perintilan yang jadi penyegaran, tapi dia tetap mempertahankan identitas Forester sebagai SUV yang siap adventure dan punya nilai fungsional yang tinggi. Gimana menurut kalian? Oke nggak nih? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa cek website kita di Autofan Indonesia, juga media sosial kita di autofan.co.id. Gua Taufan, sign out dulu.